Halo semuanya, selamat datang di video Survei Florikultura dan Biofarmaka kelompok 7. Hari ini kita akan mengunjungi kebun obat kedokteran UMP untuk mengenal lebih jauh mengenai tanaman obat temulawak atau Curcuma santoricea. Poin utama yang akan kita bahas kali ini diantaranya deskripsi tanaman, cara budidaya meliputi perawatan, cara pemilihan benih atau bibit, dan input produksi. Temulawak atau Curcuma santoricea adalah tanaman obat asli Indonesia dari famili Zingiberaceae. Tanaman ini memiliki rimbang besar berwarna kuning oranye yang kaya senyawa aktif seperti curcuminoid, santorizol, dan minyak atsiri. Senyawa-senyawa ini memberikan manfaat kesehatan mulai dari antiinflamasi, antioksidan, hingga melindungi fungsi hati. Karena itu, temulawak banyak digunakan dalam jamu, suplemen kesehatan, dan bahan baku fitofarmaka. Secara morfologi, temulawak memiliki rimpang bercabang, batang semu yang tinggi, serta daun besar berbentuk lancet. Tanaman ini tumbuh optimal di daerah tropis dengan tanah gembur, lembab, dan kaya bahan organik. Untuk menghasilkan rimpang berkualitas, budidaya temulawak perlu mengikuti prinsip Good Agricultural Practice atau GAP. Tahapannya dimulai dari pemilihan bibit sehat yang berumur 9-12 bulan dan bebas penyakit. Kemudian, dilanjutkan dengan pengolahan lahan menggunakan pupuk organik dan pembuatan bedengan agar drainase optimal. Penanaman temulawak dilakukan dengan menanam potongan rimpang yang memiliki mata tunas dan diatur jarak tanamnya agar pertumbuhan seragam. Pemeliharaan meliputi pemupukan berimbang, irigasi tanpa genangan, penyiangan, serta pengendalian hama dan penyakit dengan prinsip pengendalian hama terpadu. Panen temulawak idealnya dilakukan pada umur 8-10 bulan. Rimpang ini dipanen dengan hati-hati agar tidak rusak, kemudian dibersihkan, dirajang sekitar 3 mm, dan dijemur hingga kering untuk menjaga kualitas curcuminoid dan minyak atsiri. Pemilihan bibit temulawak yang tepat sangat penting karena menentukan pertumbuhan tanaman dan kualitas rimpang yang dihasilkan. Temulawak diperbanyak secara vegetatif menggunakan rimpangnya, terutama rimpang induk karena rimpang inilah yang memberikan pertumbuhan lebih baik dan masa panen lebih cepat dibandingkan rimpang cabang. Bibit yang baik dipilih dari rimpang berumur 6-9 bulan, tidak keriput, warnanya tidak terlalu cerah, dan bebas penyakit. Ciri rimpang berkualitas biasanya memiliki bagian dalam berwarna jingga kecoklatan, tempat senyawa aktif tersimpan. Sebelum dipindahkan ke lahan, bibit sebaiknya ditanam dulu di polybag selama 2 minggu untuk memperkuat tunas dan meminimalkan stres saat tanam. Tunas harus diletakkan menghadap ke atas agar pertumbuhan lebih optimal. Dalam budidaya temulawak, pemupukan sangat penting untuk membantu rimpang tumbuh besar dan sehat. Petani biasanya memakai pupuk kandang yang sudah matang agar aman bagi tanaman. Pupuk ini mampu memperbaiki tanah dan menyediakan nutrisi yang dibutuhkan. Untuk hama seperti belalang dan ulat, pengendalian bisa dilakukan dengan cara alami, misalnya menggunakan tanaman atau jamur hayati seperti Beauveria atau Metarhizium yang mampu membunuh hama tanpa merusak lingkungan. Penyakit yang sering muncul adalah busuk rimpang. Cara sederhana yang dilakukan petani yaitu mencabut tanaman yang terserang agar penyakit tidak menyebar ke rimpang lain. Menjaga tanah tetap kering dan tidak tergenang juga penting untuk mencegah penyakit ini. Dengan pemupukan yang tepat dan pengendalian hama penyakit yang sederhana namun efektif, budidaya temulawak dapat menghasilkan rimpang yang lebih baik dan lebih produktif. Produktivitas temulawak dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kualitas bibit, kondisi tanah, pemupukan, dan teknik budidaya. Secara nasional, produksi temulawak sempat meningkat, namun masih belum stabil karena perbedaan kondisi budidaya di setiap daerah. Berdasarkan wawancara di kebun obat UMP, potensi hasil temulawak bisa mencapai sekitar 16 ton per hektar jika teknik budidayanya optimal. Namun di lapangan, hasil rata-rata cenderung hanya 10-11 ton per hektarnya. Selisih ini dipengaruhi oleh pengaturan jarak tanam, pemupukan berimbang, drainase yang baik, dan pemeliharaan rutin. Untuk waktu panen, temulawak idealnya dipanen pada umur 10-12 bulan setelah tanam, karena pada fase itu, kandungan curcuminoid dan minyak atsirinya berada pada tingkat yang terbaik. Namun, dalam praktik, banyak petani memanen lebih awal, yaitu pada umur 8-9 bulan, ketika tanaman sudah menunjukkan tanda siap panen, seperti daun menguning, mengering, dan rimpang mengeluarkan aroma khas yang kuat. Waktu panen ini sering dipilih karena pertimbangan ekonomis dan kondisi tanaman yang sudah dianggap siap. Sekian yang dapat kami sampaikan, sampai jumpa dan terima kasih.